Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara praktis membuat minuman yogurt yang murah dengan hasil melimpah. Dan ini walaupun modalnya itu murah meriah, tapi hasilnya nggak kalah mantap dengan yogurt premium buatan pabrik. Pastinya juga aman dan sehat karena dibuat tanpa menggunakan pemanis buatan dan bahan pengawet. Tuh, anak-anak juga suka, dijamin cocok banget untuk ide usaha rumahan. Okay, I bet that you been curious to know how to make it. Just check it out. Entah nih gisit kia lah. Gie, gue rika-rika pada, sebelum subscribe channel Lenyong, dekasan video kayak gue. Wih, saya kayak nontel. Langsung buy the subscribe, langsung buy the subscribe debit. Yakin, kesuwen banget lah yuk. Thank you so much for having subscribed us, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan biang yogurt plain siap pakai. Bisa menggunakan yogurt kemasan seperti ini atau menggunakan yogurt hasil buatan sendiri juga boleh. Untuk takarannya cukup sekitar 100 gram dan jika menggunakan yogurt rumahan maka takarannya itu ditambah jadi sekitar 120 gram. Kemudian 2 liter susu cair segar atau bisa diganti dengan susu UHT seperti ini ya guys. Untuk mereknya sesuai selera saja. Sekarang panaskan 2 liter susu cair yang sudah kita siapkan tadi. Masak dengan api sedang selama sekitar 8 menit. Pastikan susunya ini jangan dibiarkan sampai mendidih. Cukup dimasak hingga mencapai suhu sekitar 70 derajat Celcius. Jika tidak ada pengukur suhu, kita bisa melihat tanda-tandanya dari keadaan susu yang terlihat sudah panas dan beruap seperti ini. Setelah 8 menit, matikan kompor. Diamkan sekitar 50-60 menit hingga susu menjadi suam-suam kuku. Kira-kira suhu panasnya itu sekitar 40 derajat Celcius ya. And yeah, exactly. We have to wait for an hour to come. Dan 1 jam kemudian, nah ini dia. Setelah suhu susu menjadi hangat-hangat kuku, sekarang masukkan 100 gram yogurt plain yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata. Lalu siapkan wadah yang bertutup yang sekiranya itu muat untuk takaran 2 liter susu. Bisa seperti ini atau menggunakan toples Tupperware juga boleh. Oke, tuangkan susu pelan-pelan. Pastikan jangan ada yang tercecer ya guys. Tutup rapat dan agar lebih rapat lagi, bungkus dengan plastik kresek. Apik banget ki lah plastik kembang-kembang. Asem lah, arep gue belanja nang mall kok ya, malah gue ngurukupi banyu susu. Astagfirullahaladzim, cerewet banget sih Rikane. Nah, agar proses fermentasinya itu berjalan optimal, jadi wadahnya itu dibungkus lagi dengan menggunakan kain tebal. Suhu ideal untuk proses fermentasi itu kan sekitar 40-45 derajat Celcius. Jadi agar tetap hangat, ini akan saya tempatkan di dalam oven yang tidak menyala. Atau jika kebetulan cuacanya itu panas, kita juga bisa menjemurnya di bawah panas matahari selama 8 jam. Kebetulan ini kan baru jam 8 pagi.
Jadi nanti akan saya buka pada pukul 4 sore. By the way, pastikan saat proses fermentasi berlangsung, wadahnya itu jangan dipindah-pindah ya guys. So, ini kita diamkan selama 8 jam penuh di bawah panas matahari. And the next is, we got to prepare the sugar solution for making yogurt drinks. Dan sambil menunggu proses fermentasi, berikutnya kita siapkan air gula untuk pembuatan minuman yogurt. Untuk air gulanya itu sebenarnya bikinnya sangat mudah ya. Yang kita butuhkan adalah 600-1000 ml air matang, kemudian gula pasir dengan takaran sesuai selera. Kira-kira sekitar 200-300 gram. Sebenarnya sih untuk takaran larutan air gulanya itu tergantung dengan kekentalan yogurt yang dihasilkan. Jadi rumusnya itu untuk 1 liter susu segar, larutan gulanya itu butuh sekitar 300-500 ml dengan takaran gula pasir sekitar 100-150 gram per 1 liter susu. Cukup jelas kan ya? Sekarang masak gula pasir dan air matang tadi, aduk hingga gula larut. Matikan api, sisihkan. And 8 hours later. Nah ini setelah 8 jam, sekarang sudah bisa kita pindah ke tempat yang dingin. Oke, sekarang kita buka. Kira-kira hasilnya seperti apa ya guys? Waduh. Mantap banget Kela. Hayu banget Kela yuk. Ya anu kayak sing nonton kok ya. Tuh lihat, karena suhunya itu bagus, jadi hasil fermentasinya juga sangat maksimal ya. Bisa dilihat sendiri kan ya, cairan whey-nya itu sudah terbentuk dan krem yogurtnya sudah terlihat sangat kental. Oh, it's quite amazing. And I bet that I'm gonna love it. Tuh, kelihatan banget kan ya enaknya. Teksturnya itu lembut dan creamy. Dan by the way, kenapa sih untuk pembuatan minuman yogurt Cimory ini waktu fermentasi yang dibutuhkan itu cuma 8 jam? Enggak yang 18 jam atau 24 jam gitu. Karena ternyata jika terlalu lama difermentasikan, maka rasanya itu jadi semakin asam ya. Jadi biar hasilnya itu pas, asamnya juga pas, yang ideal itu ya emang cukup difermentasi selama 8 jam. Dan ini sebelum diolah lebih jauh, sebaiknya simpan terlebih dahulu di dalam kulkas sampai yogurt benar-benar dingin. Kira-kira sekitar 2-3 jam. 3 jam kemudian, nah jika sudah dingin begini, sekarang waktunya dicampur dengan larutan air gula. Oke, tuangkan air gula yang sudah kita siapkan tadi. Untuk takaran larutan air gulanya itu sudah jelas ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat kekentalan yogurt yang kita inginkan. Ini saya tambahkan 700 ml air gula. Kita lihat hasilnya. Kira-kira tingkat kekentalannya itu sudah pas atau belum? Ternyata masih terlalu kental. Jadi ini tadi saya tambah lagi takaran air gulanya menjadi genap 1000 ml. Dan untuk gula pasirnya itu total general saya tadi habis sekitar 300 gram. Tuh lihat, sekarang tekstur kekentalannya itu sudah pas. Begitu juga dengan rasa manisnya, menurut saya sih sudah sangat pas. Jadi untuk takaran gulanya itu juga nggak persis ya guys. Silahkan disesuaikan dengan lidah masing-masing. Jadi jangan lupa tes rasa terlebih dahulu sebelum yogurt diwarnai dan ditambah perisa makanan. And the next step is, untuk tambahan warna dan rasa,
Bagi adonan yogurt ke dalam beberapa wadah, kemudian siapkan perisa makanan siap pakai seperti ini. Bisa menggunakan merek Paus atau Golden Brand. Untuk rasanya sesuai selera saja ya. Jadi emang disarankan menggunakan perisa seperti ini agar kita bisa mewarnai sekaligus menambah rasa pada adonan yogurt. Oke, tambahkan sedikit perisa makanan seperti ini. Ada rasa mangga. Aduk hingga benar-benar rata. Lalu ada rasa anggur. Aduk rata. Ada rasa melon dan lain-lain. Selanjutnya, ya tinggal dituang ke dalam botol yang sudah steril. Tutup rapat, lalu lakukan sisanya hingga habis. Satu resep ini ternyata bisa jadi sangat banyak dan melimpah. Walaupun melimpah juga ini tadi teksturnya itu masih lumayan kental. Bahkan terlihat lebih kental dari yogurt Cimory ya. Tuh bisa dilihat perbedaannya kan ya. Selesai. Selanjutnya tips dan trik seputar minuman yogurt ala-ala Cimory. Untuk penggunaan air larutan gula itu sebenarnya optional ya guys. Buat kita yang lagi diet, yang menghindari gula gitu, kita bisa mengganti larutan gula pasir dengan penggunaan gula diet diabetasol atau stevia juga boleh dengan takaran sesuai selera. Jadi agar tekstur yogurtnya itu encer ya cukup ditambah dengan air minum atau air matang. Lalu tambahkan gula diabetasol sekitar 8-12 sachet sesuai selera. Kira-kira itu sampai rasa manisnya sudah pas di lidah kita. Satu resep ini saya hitung-hitung modal totalnya itu sekitar Rp64.000. Itu kalau kita menggunakan susu UHT ya. Kalau misalnya menggunakan susu segar dari peternak, maka modalnya itu bisa ditekan jadi sekitar Rp50.000 saja. Dan itu juga sudah termasuk gas, kemasan botol, dan lain-lain. Hasil satu resep yang saya buat ini, itu jadi sekitar 3 liter atau sebanyak 12 botol kemasan 250 ml. Sementara untuk harga jual per botolnya itu sekitar Rp8.000 sampai Rp14.000. Jadi, omset yang dihasilkan untuk satu resep ini adalah sekitar Rp96.000 sampai Rp168.000. Lumayan menjanjikan ya? Iya sih, daripada lumanyun gitu. Jika yogurt disimpan di dalam botol yang ditutup rapat-rapat dan suhu kulkasnya itu stabil, maka yogurt drink ala Cimory ini bisa tahan di kulkas hingga 1 bulan. Cuma jika minuman yogurt ini dicampur dengan jus buah, maka jangka umur simpannya itu jadi lebih pendek ya. Yaitu cuma bisa tahan sekitar 1 minggu saja di suhu kulkas. Dan seperti biasa, untuk olahan yogurt ini itu sangat tidak disarankan untuk disimpan di freezer. Karena akan merusak tekstur yogurt itu sendiri ya. Untuk varian produk, kita juga bisa menambahkan potongan jelly. Dan dengan penambahan potongan jelly, otomatis juga bisa menaikkan harga jual produk. Pastinya omsetnya itu juga jadi lebih meningkat lagi ya. Gimana? Tertarik jadi juragan yogurt nggak nih? So there we go everybody on how to make the yogurt drink from the Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.